Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga kita bisa istiqomah dalam menjalankan iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Nikmat beriman kepada Allah, nikmat beriman kepada Rasulullah adalah nikmat yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa nikmat iman ini bisa jadi diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak konsisten dalam menjalankannya. Maka seorang ulama menyampaikan ada 3 hal yang bisa mengakibatkan iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah adamu syukri alal iman, tidak mensyukuri nikmat iman. Yang kedua adalah adamul khawfi ala dhahabil iman, tidak pernah khawatir kehilangan iman. Dan yang ketiga adalah az-zulmu ala ahlil iman, berbuat zalim, berbuat jahat kepada orang-orang yang beriman. 3 kesalahan ini bisa berdampak kita dihukum oleh Allah, yaitu dengan dicabut iman kita kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, nikmat iman yang diberikan oleh Allah ini harus kita syukuri dengan cara kita mengamalkan iman kita, dengan cara membuktikan iman kita. Seperti halnya yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan hanya slogan saja, tapi al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Iman adalah sesuatu yang tertancap di dalam hati dan diterjemahkan oleh amal ibadah kita, diterjemahkan oleh sikap kita. Nah, di antara yang harus kita terjemahkan iman kita ini adalah kita berbuat baik kepada tetangga. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka muliakanlah tetangganya. Di sini Rasul mengkaitkan antara keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada hari kiamat, mengkaitkan dengan cara kita memperlakukan tetangga, yaitu kita muliakan tetangga kita. Maka seorang muslim, seorang yang mengaku beriman kepada Allah, dia harus buktikan imannya. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah dengan memuliakan tetangganya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengancam, dan ini ancaman yang mengerikan sebenarnya. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Artinya kurang lebih, demi Allah tidak beriman. Diulang sampai 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila ya Rasulullah, wa man hum? Siapa yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Lalu Rasul mengatakan, man la yu'minu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Jadi kalau tetangga kita tidak nyaman dengan keberadaan kita, kalau tetangga kita merasa khawatir dari sikap kita yang tidak bagus kepadanya, maka di situ sangat dipertanyakan iman kita oleh Rasulullah. Oke, kita mengaku beriman, silakan. Tapi apakah pengakuan iman Anda itu bisa dipertanggungjawabkan? Nah, Rasulullah meragukan keimanan seseorang yang mana dia tidak mampu bergaul dengan tetangganya dengan baik. Nah, di sini kita tidak mengatakan kalau dia telah kafir, tidak. Tapi di sini kesempurnaan imannya dipertanyakan.
Kalau kita ingin iman yang paripurna, yang sempurna, maka harus diterjemahkan diantaranya adalah dengan menghormati tetangganya, memuliakan tetangganya, dan melakukan tindakan-tindakan yang baik kepada tetangganya, sehingga tetangganya tidak merasa khawatir dari kejahatannya. Para pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah menyentil kita sebenarnya. Kalau kita mungkin bertanya, siapa sih orang yang paling dicintai oleh Rasul? Ternyata jawaban Rasulullah adalah inna ahabbakum ilaihi wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku, kata Nabi. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat nanti tempatnya di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Subhanallah, lagi-lagi harus pembuktian iman ini dibuktikan dengan akhlak yang mulia, dan orang yang berhak menerima akhlak mulia kita diantaranya yang sangat utama adalah para tetangga kita. Maka tetangga kita, baik tetangga muslim ataupun tetangga non muslim, tetap kita muliakan. Kalau tetangga kita itu muslim, berarti dia punya ada dua hak bagi kita. Yang pertama, hak sebagai saudara sesama muslim. Yang kedua adalah hak sebagai tetangga kita. Kalau tetangga kita adalah non muslim, maka dia adalah manusia yang harus kita muliakan. Dia punya hak untuk mendapatkan kebaikan dari kita meskipun dia non muslim. Dalam satu ayat Allah katakan, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarangmu terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari tempat tinggalmu. Allah tidak melarang agar kamu berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Maka para pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah keimanan kita ini kita terjemahkan dengan pembuktian-pembuktian yang nyata, aksi-aksi yang nyata. Dan aksi yang nyata diantaranya adalah dengan berperilaku baik, dengan berakhlak baik, wabil khusus kepada tetangga kita. Rasulullah mengatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Yang perlu kita garis bawahi adalah berakhlaklah kepada manusia. Rasul tidak mengatakan berakhlaklah kepada orang Islam saja, tapi tidak. Rasul mengatakan yang dengan bahasa universal, wa khaliqin nas, berakhlaklah kepada manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia. Baik para pemirsa sekalian, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita. Yang pertama adalah, Ustadz, bagaimana cara menghadapi tetangga yang bebas menggunakan lahan pekarangan keluarga saya? Afwan, seperti kandang kambing, kayu, tanah dari sawah, sangkar burung, dan nitip pepohonan. Artinya tetangga kita ini tetangga yang luar biasa aktifnya ya, sehingga dia tanpa izin menggunakan barang-barang yang menjadi hak milik kita. Maka yang pertama, ini adalah ujian berat buat kita semua sebenarnya. Kita tahu bahwa seorang mukmin itu kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah, dan kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan ini kategori musibah. Kita punya tetangga yang tukang gasap dan lain sebagainya. Kalau kita bisa sabar, maka kita hadapi dengan hati yang lapang, sebisa mungkin kita mengedepankan akhlak yang mulia, dan tentunya kita tidak lupa untuk mendoakan tetangga kita ini supaya dia bersikap lebih baik. Dan ini tentu cobaan untuk kita, dan ingat, kita jangan sampai meskipun dia berbuat yang tidak menyenangkan buat kita, jangan sampai kita berbuat yang sama. Karena tadi kita teringat hadis Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetangganya. Yang kedua adalah, kalau tetanggaku orang kafir, apa saya boleh memenuhi keperluannya dan dia meminta kepadaku? Tadi kita jelaskan bahwa Rasul berpesan kepada kita, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Maka tetangga kita yang non muslim, dia punya hak sebagai tetangga kita untuk menerima kebaikan dari kita. Dan syukur-syukur sesuai dengan nasihat para ulama, lisanul hal afdalu min lisanil maqal, bahwa bahasa akhlak itu lebih mengenah daripada bahasa lisan. Maka siapa tahu dengan kita berakhlak yang mulia kepada tetangga yang non muslim ini membuat dia masuk Islam, artinya kita menjadi penyebab dia masuk Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah, Ustadz, anak saya dimaki tetangga hingga trauma. Apakah
bisa saya perkarakan. Nah, kalau kita didolimi seperti ini, maka Allah memberikan hak kepada kita untuk menuntutnya. Dan tentunya tuntutan kita salurkan melalui jalur yang resmi ya. Kita laporkan kepada pihak berwajib. Disitulah biar tampak jelas bagaimana kesalahannya dan supaya kejahatan dari tetangga ini tidak berdampak kepada orang lain. Jadi niatan kita adalah itu, supaya tidak sampai ada korban-korban berikutnya, dan semoga dengan demikian tetangga kita yang dalam tanda kutip jahat tadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada waktu kita ini, dan semoga bisa memberikan manfaat. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.